jasmani, rohani. Nah, itu holistik harus ada. Kalau dalam ibadah seperti ini, ya memang selalu begitu keadaannya. Di mana-mana memang terjadi hal yang seperti ini. Tapi yang pasti Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, kita pada malam hari ini hadir di sini untuk kesekian kalinya melakukan kegiatan. Kalau untuk PLK ini kita yang kedua, karena tadi malam PLK remaja pemuda laksanakan. Kalau malam hari ini kita bersama-sama dengan pria kaum bapak. Halo pria kaum bapak, apa kabar? Semangat? Iya. Kalau kita semangat itu berarti dalam kehidupan ini kita mau menerima kebenaran firman ini. Dari Nas Pembimbing juga dari suara nubuatan para nabi itu sebenarnya sudah disampaikan oleh para nabi nubuatannya ratusan tahun. Bapak Ibu Saudara-saudara dapat dibayangkan itu kalau dibilang ratusan tahun sebelum Yesus lahir sudah disampaikan. Di sini saya melihat ada juga yang biasa bikin nubuat-nubuat, ya tak? Nubuat ini nanti ini begini jadinya, ini begini. Ada prediksi, biasa jadi, biasa juga gagal kan, ya tak? Tapi itulah profetis. Nah, itu tidak dilarang dalam kehidupan kita, tapi Nabi itu sebenarnya Yesus, ya. Nabi Isa alaihissalam ini terakhir. Dan coba-coba kita, ya saya ini nabi, ya nabi apa? Nah, mari kita lihat Yeremia dalam perikop yang pertama. Kita lihat di situ dia menyadari betapa pentingnya upaya ia mau meyakinkan umat Tuhan sebagai alamat dari janji Allah itu. Ya. Apalagi mereka itu sedang dalam tekanan dari penguasa. Penguasa yang mendekat pada waktu itu adalah pemerintahan Babilonia. Ya. Pemerintahan Babilonia mendekat. Kemudian dalam situasi seperti ini status mereka sebagai tawanan yang mereka tidak tahu kapan berakhir ini. Kalau kita selesai nanti sebagai tawanan, tidak tahu. Nabi Yeremia dia menampilkan ya siapa yang memberi janji. Itulah Tuhan Allah. Tuhan Allah sendiri yang memberikan janji. Dikatakan bahwa sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah dikatakan kepada kaum Israel dan Yehuda, dengan menyatakan pada waktu kapan Tuhan menepati janjinya, yaitu pada masa ketika Tuhan menumbuhkan tunas keadilan. Pada waktu itu Yehuda dibebaskan dari belenggu penawanan dan tekanan hidup untuk menikmati kehidupan dengan tentram, sehingga dengan adanya kehadiran tunas dalam tanda kutip. Sini ada yang nama tunas, ada yang pamnya tunas, ada biasa saja, bukan pam tunas itu ya, tapi dalam tanda kutip tunas. Maka umat yang terbebas mengabdi dalam iman senantiasa Tuhan keadilan. Ia hanya akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di seluruh bumi, di jagat raya ini. Kalau memang dia itu hidup dalam kebenaran sebagai hamba kebenaran. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, nubuat tentang dalam tanda kutip tunas keadilan ini dalam keyakinan kita gereja, termasuk kita GPID atau gereja yang seasas lainnya,
dari masa ke masa adalah menunjuk pada Yesus Kristus. Ya. Yesus Kristus yang datang dari garis keturunan Daud. Itu yang akan memerintah selaku raja atas umat Allah. Nah, itu nubuatan. Tapi sudah dipelesetkan oleh orang-orang yang memang sudah keturunan keberapa ya. Dia ahli Taurat, dia pokoknya ahli kitab, ternyata gagal panen. Yesus, King of the King, raja di atas segala raja, bukan dalam artian secara duniawi ini, tapi dia memerintah bagaimana kehidupan ini supaya umatnya itu dipersatukan dalam kesatuan yang begitu, menyembah Allah, memuji Dia, Allah kita, Allah yang besar. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, kehidupan kita pun juga demikian. Ya. Jangan sampai apa yang sudah dihotbah-hotbahkan oleh pendeta-pendeta yang asli, pendeta-pendeta yang memang betul-betul bereksegese, ya. Bukan bereksegese, tetapi eksegesenya adalah firman Tuhan. Itu yang disampaikan. Tidak hanya sekedar lawakan, melawak supaya orang tidak mengantuk. Tapi betul-betul bahwa apa yang disampaikan tentang janji Tuhan pada waktu kedatangan Yesus. Nah ini, kalau di sini saya mengajak kita memahami kedatangannya ketika masa Advent ini sebetulnya masa kita menanti tidak hanya sekedar kelahirannya tanggal 25 Desember yang kita rayakan. Kalau cuma itu no problem, tetap sudah dinanti. Tetapi ketika kita harus memahami nubuatan dan firman Tuhan, Yesus akan datang kembali. Dan jangan kita nanti bingung, butuh ini, atau apa ini. Padahal sudah dinubuatkan dalam kitab suci. Nah, karena itu malam hari ini saya mau menyampaikan kepada Bapak, karena ini Bapak punya bagian ya, besok kalau ibu di Alim dan yang Bangsari, bukan berarti mengesampingkan ibu-ibu. Halo ibu-ibu, pantasan ibu-ibu cuma sedikit ya, ibu-ibu tidak disosialisasikan hadir, ya kan? Begitu juga pemuda, ada bikin muda sudah dari malam, sudah hadir. Nah untuk ada ya, dan lain-lain. Mari kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, penggenapan janji Tuhan ya pada waktu kedatangan Yesus manusia. Nah itu Yesus datang pada kedatangannya yang kedua, itu menjadi penekanan utama dalam kehidupan jemaat yang ada di Asia pada waktu itu. Bapak-bapak perhatikan di situ dalam 2 Petrus pasal 3 yang kita sudah dengar dan kita membacanya tadi. Ini sebetulnya punya maksud, paling tidak ada 3 maksud yang ia mau capai di sini supaya pembacanya, pendengarnya mengerti, memahami. Yang pertama, kita memperhatikan di situ Rasul Petrus menasihati supaya jemaat umat tekun mengejar kesalehan dan pengenalan akan Kristus. Termasuk orang, sudahkah orang ini tekun? Apalagi sebagai pria kaum bapak. Yang kedua, sebagai pria kaum bapak, sebagai jamaat Tuhan, ya,
dusta. Karena ujung-ujungnya isi dompetnya yang kuras. Ketika dompetnya kosong baru habis. Kenapa? Tidak mengerti karena sudah muncul itu akan berdatangan yang seperti itu. Mengaku itu baru mengaku pendeta yang jadi pendusta. Belum jadi usah ini nabi Mesia. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kita harus berani menangkal, menolak yang seperti itu. Yang ketiga, dalam kehidupan kita, supaya kita terus menumbuhkan kasih karunia dan terus dalam pengenalan kepada Kristus sambil kita menantikan kedatangannya kembali manusia. Kapan? Tak ditahu oleh siapapun, tak diduga, tak dinyana kedatangannya. Ibaratkan bagaikan pencuri waktu malam. Saudara-saudara, Rasul Petrus di sini memberi pemahaman tentang waktu penantian dalam ukuran manusia. Bapak Ibu, saudara-saudara, apalagi bapak-bapak perhatikan itu, ukuran manusia 1000 tahun. Kalau kita ini tahun berapa ini? 2000. Tahun depan 2025. Berarti kalau di hadapan Tuhan 1000 tahun satu hari. Berarti kita masih ada di dunia ini baru berapa hari? 2 hari berapa detik? Jadi main-main. Ya. Dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepadanya, kita harus senantiasa melihat bagian ini. What's the meaning? Itu apa artinya? Saudara-saudara, artinya waktu kapan dia datang, masa parusianya itu kedatangan kedua kali tidak dapat diperhitungkan oleh logika manusia. Biar dia profesor, biar dia doktor, kalau dia bilang karena dia dokter dia tahu bilang ini bilang itu. Banyak orang ikut dia, akhirnya ikut dia, ujung-ujungnya apa? Karena penyakit sakit apa? Hipertensi. Atau hipertensi karena memang faktor apa kan mencoba. Tapi karena ajaran itu bahaya. Ajaran yang sesat, yang menyesatkan itu yang ikut. Padahal keliru, padahal salah. Nah, karena itu bapak-bapak yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari dalam penantian ini ya menanti dengan tekun sambil kita terus beriman kepada Yesus Kristus yang sudah lahir. No problem. Ya, tidak lagi dipersoalkan. Tepatkah Yesus lahir tanggal 25 atau yang ragu? Ya, apalagi ada orang Kristen, ada penatua atau pendeta yang tidak tahu itu tepat atau tidak. Tapi di YouTube saya ada, nanti lihat. Ya, bukan saya mempromosikan, bukan, tapi saya sajikan. Saya tidak uraikan sekarang ini. Kita lihat di sini bahwa ketika hari itu tiba, datangnya tak terduga. Semua orang percaya yang tetap setia akan selamat. Bapak Ibu Saudara, mau setia? Mau? Berarti selamat. Kalau tidak setia berarti binasa kekal. Ya. Supaya dalam hidup ini sebagai umat Tuhan, jangan sampai kita menolak kasih karunia Allah. Jangan sampai kita menolak keselamatan yang Dia berikan. Kalau kita menolak berarti kita mau binasa. Saudara-saudara, pria atau bapak, khususnya pada malam hari ini
yang punya suasana syukur sukacita Natal ya kau Bapak ini. Kita syukuri